Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan channel YouTube aku. Hari ini aku ingin malam ini aku ingin membersihkan wajah aku. Jadi kan memang kita sebelum tidur itu kita wajib banget ngebersihin wajah. Nah, hal yang biasa aku lakukan itu adalah pertama-tama kita double cleansing dulu, ya. Oke. Aku ambil dulu pakai minyak zaitun. Biasanya kan untuk double cleansing itu kan menggunakan micellar water ataupun milk cleanser, tapi untuk skincare yang aku gunakan, aku menggunakannya adalah minyak zaitun, ya. Tapi itu sangat mampu banget membuat kulit lebih terawat, ya. Jadi memang aku tuh memiliki kulit asli aku tuh kayak hitam gitu ya, tapi dengan aku rutin perawatan pakai minyak zaitun itu bisa membuat kulit aku alhamdulillah ya, lumayan lebih baik lah ya, lebih sehat gitu kan. Aku juga ngerasa lebih glowing gitu kan. Ini tuh aku bikin video tanpa filter dan hanya pakai handphone biasa, handphone Oppo yang murahan. Tapi memang kulit aku alhamdulillah ya, banyak juga yang bilang lebih bersih, lebih sehat karena aku rajin perawatan. Oke, sekarang aku ambil dulu ya untuk minyak zaitun ya. Nah, ini aku selalu membersihkan wajah sebelum pakai facial foam. Aku pakai minyak zaitun dulu ya. Nah, caranya aku tuangin minyak zaitunnya ke muka. Menetes-netes. Ini diratain dulu pakai tangan. Nah, sebelum diangkat pakai tisu. Boleh pakai kapas atau pakai tisu. Karena aku nggak suka stok kapas. Aku jadi pakai tisu aja, Shay. Oke. Nah, ini pertama-tama sebelum diangkat pakai tisu itu dipijit-pijit dulu ya. Dipijit. Pijit itu kalau bagian dahi itu dipijit ke atas. Pijit ke atas. Nah, ini salah satu cara untuk membuat wajah kita terlihat lebih segar dan tidak jatuh, tidak terlihat jauh lebih tua ya. Karena dengan cara kita salah dalam memijit wajah, itu bisa menyebabkan wajah kita terlihat lebih tua, Kayak misalkan kamu asal ngegosok wajah aja, asal gosok ke bawah, itu justru dia bisa membuat lebih tua. Tapi kalau kita tarik ke atas, ya lebih sedikit memperbaiki tekstur kulit. Ya jujur sih memang yang namanya perawatan itu yang namanya perawatan itu kan kita harus rutin ya, nggak menjamin tidak menjadikan bisa secepat kilat gitu, kecuali kalau kamu mungkin operasi wajah atau kayak tarik benang ya kan. Nah, bagi kamu yang uangnya pas-pasan ya, seperti aku, nah ini bisa melakukan rutin perawatan kayak gini aja nih. Bagian mata nih, memang sih aku masih kayak ada kantong matanya karena kadang aku tuh suka kurang tidur gitu, jadi suka masih ada kantong matanya. Memang sih akhir-akhir ini kan aku lagi diet, menjaga pola hidup sehat ya, menerapkan pola hidup sehat dengan cara aku tidak mau begadang gitu. Jadi kalau tidur tuh paling enggak tuh kita tidur jam 10, paling ini banget tuh jam 11. Karena para penelitian itu meneliti bahwa kalau kita tidur di jam 11 malam ya, kita tidur pulas di jam 11 malam, itu tubuh kita tuh sedang melakukan proses mendetoks ya, sampai jam 1 malam. Jadi makanya kalau misalkan kita tidur di atas jam 1 malam, hampir setiap hari dilakukan, itu sangat bahaya banget ya. Itu bisa mengakibatkan kita cepat terkena penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Oke. Nah, jadi ini untuk wajahnya sambil dipijit. Kalau untuk dahi ke atas, ke atas gini ya. Nah, wajahnya diputer untuk bagian matanya ya. Hati-hati jangan sampai kena mata ya. Kadang kalau untuk minyak zaitun ini tuh suka ini
masuk ke mata, rada perih ya, aku lap dulu ya. Perih. Kalau hati-hati ya kalau kita lagi pakai skincare ataupun make up ataupun sabun cuci muka deh, kalau misalkan sampai masuk ke mata itu berbahaya banget. Itu bisa mengakibatkan kayak mata bintitan, kayak bintilan. Karena aku pernah. Jadi kalau mata bintitan itu bukan cuman karena kita kena debu ya, tapi karena kayak bahan-bahan bahan-bahan aduh perih Shay, kayak bahan-bahan kosmetik, skincare ya, itu juga bisa bikin mata jadi bintilan. Nah sekarang kita angkat. Nah ini sebenarnya sih ada kotorannya nih, cuman karena ini kena cahaya ya Say, walaupun nggak pakai filter dia nggak kelihatan. Memang kotorannya sedikit sih, nggak banyak kok. Karena kan kalau aku dicari wajahnya ke arah atas. Sekali lagi diangkat lagi Shay. Cara mengangkatnya juga ada caranya ya. Kalau misalkan kita gosok-gosok ke arah bawah ya, itu bisa mengakibatkan kendur wajahnya. Jadi harus ditarik-tariknya ke atas. Oke. Nah, itu tahap pertama, Shay. Tahap pertama itu jadi pakai apa? Pakai minyak zaitun. Pakai minyak zaitun sebagai pengganti milk cleanser atau sebagai pengganti micellar water ya, untuk membersihkan wajah, yaitu dengan double cleansing. Selanjutnya ini pakai facial foam ya. Sebentar ya, aku ambil facial foamnya dulu. Oke. Aku udah cuci muka tadi ya, di skip dulu kan tadi ya, di pause dulu. Aku cuci mukanya tapi belum pakai sabun ya, cuman baru diguyur-guyur air aja. Karena aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau aku tuh pakainya ini nih, Pigeon Facial Foam. Sebenarnya sih alhamdulillah wajah aku ini udah termasuk wajah yang nggak sensitif ya. Jadi kadang kalau misalkan lagi pergi ke rumah mama nginep nggak bawa facial foam ini, aku pakai facial foam mama merek lain juga cocok-cocok aja. Bahkan ketika misalkan nih aku mau beli order facial foam yang ini, ternyata belum datang nih barangnya, terus aku tuh pakai sabun mandi aja tuh nggak kenapa-napa. Padahal dulu wajahku itu adalah wajah yang sensitif banget, tapi waktu itu aku sempat perawatan di dokter kecantikan ya. Dan ketika itu jerawat aku tuh sampai 17 suntikan. Terus aku minum obat dari dokter kecantikan tersebut, dan aku tuh pakai krim dokter tersebut. Lalu setelah sembuh aku stop lalu aku pakai perawatan yang beredar di pasaran. Jadi alhamdulillah wajahku udah gak sensitif. Nah sekarang tadi habis proses pakai minyak, aduh muncrat Say, pakai minyak zaitun. Sekarang aku pakai ini ya. Ini mah biasanya kan aku diketanganin. Mana sih? Biasanya kan aku diketanganin ya. Sekarang karena aku ini lagi bikin konten sambil aku lagi bikin konten jadi mana sih? Susah sekali lah ini kocotin ya. Karena aku lagi bikin konten kan nggak mungkin juga sih kalau orang itu kan cuci muka di kasur tuh nggak mungkin ya kan, karena ini lagi bikin konten dan aku tuh pengen tuh sambil ngonten tuh sambil tiduran gitu ya kan. Jadinya aku ya udah begini. Ya biasanya cuci muka ya biasa lah manusia normal di kamar mandi gitu ya, tapi karena aku lagi bikin konten begini. Oke. Nah ini kan busa nih ya, sama ya saya. Kalau kita misalkan habis lagi ngegosok-gosok wajah, terakhirnya itu juga dipijit-pijitnya arahnya harus seperti ini. Gitu Shay. Matanya diputar-putar, pipinya dicari ke atas. Ya, oke. Tuh. Oke. Sekarang aku mau bilas wajah aku pakai air ya.
Kayaknya kalian nggak perlu ikutan deh untuk ngeliat wajah aku dibilas pakai air. Aku skip dulu ya. Nah, aku sudah bilas wajah aku nih, yang tadi pakai facial foam sudah dibilas, lihat deh. Glowing. Ini tuh nggak pakai efek apa-apa ya. Memang kamera asli Oppo tanpa efek. Oke, sekarang aku cicip wajah aku pakai tisu. Cicip. Nah, wajah itu bagus banget kita pakai skincare dalam kondisi dia itu kering-kering basah. Gimana tuh maksudnya? Jangan sampai kering banget ya, jangan basah bercucur air banget, cukup dicecep-cecep langsung segar dipakaikan pelembab. Oke, karena aku gimana ya? Sebentar, ambil minyak zaitun lagi. Nah, karena aku apa ya? Skincare yang saat ini aku miliki adalah minyak zaitun. Itu aduh the best banget ya. Tapi memang semua orang nggak bisa pakai minyak zaitun ya. Ada juga nih orang ngikutin aku pakai minyak zaitun malah jerawatan. Jadi nggak semua wajah itu cocok pakai minyak zaitun. Kebetulan aku cocok pakai minyak zaitun. Minyak zaitun ini aku manfaatkan banyak banget manfaatnya, say. Mulai dari untuk pijit wajah, pijit seluruh tubuh, aku tuh rutin banget ya. Ini aku sambil pakai minyak zaitun ya. Tunggu. Hati-hati kalau pakai minyak zaitun tuh, kalau misalkan masuk ke mata suka perih. Nih sambil aku gosok-gosok ya. Jadi minyak zaitun itu banyak banget manfaatnya, the best banget. Aku udah pakai bertahun-tahun, aku lupa ya sudah pakai minyak zaitun selama berapa tahunnya aku lupa. Itu tuh benar-benar aku manfaatkan itu untuk pijit badan. Aku kan biasa dipijit seminggu sekali. Itu tuh nggak pakai hand body atau minyak khusus pijit, enggak, karena aku tidak menyukai aroma minyak pijit. Kalian tahu sendiri kan ya, kalau minyak pijit itu kan memang baunya itu menyengat banget gitu kan. Jadi aku tuh pakainya minyak zaitun. Nah, minyak zaitun tuh kan ada berbagai merek. Kalau yang udah pernah aku coba kayak merek Herboris, itu wanginya lebih enak, harganya juga lebih murah daripada Mustika Ratu. Tapi aku lebih milih Mustika Ratu karena kan memang kalau untuk bahan yang mengandung parfum biasanya kurang cocok banget nih, bisa menyebabkan jerawat. Jadi aku lebih baik yang tidak beraroma. Kalau minyak zaitun ini yang mereknya minyak zaitun merek Mustika Ratu tidak beraroma gitu, nggak ada aroma wanginya ya. Nah, ini jadi prosesnya, bisa aku cuci muka pakai facial foam, lalu aku pijit wajah aku lagi, say, pakai minyak zaitun Mustika Ratu. Cara pemijitan tetap sama ya. Cara pemijitan itu harus ke atas. Kalau wajah diputar. Tuh, lihat tekstur wajah aku ya. Sebenarnya sih udah bagus aja kalau misalkan mau dipakai semalaman gitu. Tapi aku suka menambahkan pakai Kelly. Produk Kelly itu favorit aku banget. Jadi Kelly itu suka aku pakai dari pagi, siang, malam. Kalau pagi biasanya pagi tuh aku pakai Kelly ya kan, siang pakai Kelly, malam pakai Kelly gitu. Tapi Kelly itu kan termasuk kategori kayak bisa dipakai sebagai foundation juga ya. Itu juga Kelly cocok-cocokan, say. Kalau misalkan wajah kamu pakai Kelly ternyata pada beruntusan, itu jangan diterusin ya, berarti memang wajahnya tidak cocok ya. Tapi kalau untuk aku alhamdulillah ya, memang kan dulu aku tuh pernah pakai Kelly, wajahku pernah berjerawat. Dari situ aku stop dulu gitu, tidak aku paksakan karena kasihan kalau muka kita jerawat dipaksakan, ada kan malah memperburuk bukan mempercantik ya. Lalu aku pengobatan dulu, setelah pengobatan aku coba lagi, ternyata aku sudah mulai cocok. Jadi bagi kalian yang misalkan pakai produk Kelly nih, kalian suka melihat orang kok pakai Kelly cakep-cakep banget ya, glowing banget ya gitu kan, walaupun produk murah. Nah, pada saat kalian mencoba kalian tidak cocok, itu bukan berarti kalian nggak cocok selamanya. Kalian bisa coba lagi ketika jerawat kalian itu sudah sembuh. Yang salah itu adalah ketika kalian tahu kalian tidak cocok dengan produk tersebut, kalian terus paksakan, akhirnya malahan hancur mukanya. Jadi kalau misalkan ternyata tidak cocok, di stop dulu, nanti udah sekian lama boleh coba lagi. Kalau misalkan ternyata dicoba lagi, ternyata Kelly-nya juga menyebabkan muka kalian tuh berjerawat, jangan dicoba lagi, udah cukup. Tapi kalau aku waktu itu kan mungkin memang lagi sensitif aja kulitnya, terus aku setelah berobat ke dokter kecantikan, ternyata wajahku kan sembuh tuh jerawatnya. Terus aku pakai Kelly lagi deh. Aku pikir ya udahlah ya, kalau misalkan ada produk yang bisa bikin glowing dengan harga yang lebih murah, kenapa nggak dicoba lagi gitu kan. Karena kan aku juga suka lihat review dari orang-orang gitu ya yang pakai Kelly, ya kalau emang cocok, cantik gitu, glowing gitu kan ya. Jadi ya udah, aku tuh coba pakai Kelly lagi dan ternyata cocok sampai sekarang. Kalau nggak salah aku udah sekitar hampir 4 tahunan 4 tahunan dia pakai Kelly. Oke, nah ini kan untuk wajahnya kan udah udah dipakai minyak zaitun. Sekarang aku ambil Kelly-nya dulu ya.
Oke, Kelly. Si Kelly produk murah ya, tapi the best banget bagi aku ya. Karena memang produk ini sudah direview oleh beberapa dokter kecantikan, seperti contohnya aku pernah melihat konten kayak dokter siapa ya, aku lupa ya, ngeliat di media sosial. Nah, dia menyatakan bahwa dia mereview Kelly. Kelly itu aman digunakan karena memang sudah ada BPOM-nya. Kadang kan kalian juga harus berhati-hati juga ya kalau misalkan kalian tuh pilih skincare yang dimana kalian melihat itu ada BPOM-nya, ternyata BPOM-nya itu palsu. Ya. Jadi harus lebih berhati-hati, kalian harus tahu caranya bagaimana ngecek BPOM ya. Nah, kalau untuk Kelly ini memang sudah aman, sudah ada BPOM-nya dan BPOM-nya bukan BPOM palsu ya. Oke. Dan memang sih nggak semua ya, sekali lagi tidak semua orang cocok dengan Kelly. Jadi kalau muka kalian nih cocok dengan Kelly, bersyukurlah karena Kelly adalah produk yang murah dan the best banget deh. Aku cinta banget sama produk ini, sumpah. Aku sudah bertahun-tahun pakai Kelly dan ada sih yang mengatakan bahwa pakai Kelly awalnya bagus terus lama-lama tuh bisa menyebabkan flek wajah. Tapi alhamdulillah aku bertahun-tahun pakai gak kenapa-napa, karena yang pertama memang kita kalau pakai Kelly harus kulit kita tuh normal, jangan sensitif ya. Kalau lagi banyak jerawatnya nggak boleh pakai Kelly. Dan yang kedua, pakai Kelly itu nggak bisa sembarangan, dalam arti kita nggak boleh males untuk perawatan, kayak perawatan rajin di scrub, rajin di masker. Nah ya, terus juga sama, jangan selalu jangan keseringan kena matahari, karena walaupun pakai Kelly kan tidak mengandung sunscreen ya. Kalaupun misalkan kalian tambahkan produk sunscreen di wajah kalian, nah itu tuh juga tetap harus dijaga supaya jangan langsung terkena matahari. Jadi kalian rajin perawatan, tapi kalau misalkan kalian itu tidak menutupi kulit kalian, tidak berpakai pakaian yang tertutup, keluar panas-panasan, pede aja panas-panasan, dan sama aja itu akan cepet banget gosongnya. Dan untuk membersihkan kembali ke kulit yang lebih bersih itu membutuhkan waktu yang cukup juga, nggak cuma sehari 2 hari langsung putih, nggak begitu. Kalau yang udah kena matahari, yang tadinya udah bersih kulitnya ya sayang banget, karena perawatannya ya cukup membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengembalikan kebersihannya lagi ya. Oke, aku membuka Kelly-nya dulu nih, keras banget, aku skip dulu. Nah, ini aku udah coel untuk Kelly-nya. Makanya nggak perlu banyak-banyak ya, say. Mau pakai banyak mau pakai dikit sama aja gitu, sama aja dalam arti pakai sedikit juga udah cukup bisa mencerahkan kulit kok. Kalau pakai kebanyakan malah kelihatannya kayak topeng. Ya, menyeramkan. Oke, nih ya, segini aja aku dicocol. Kalau mau pakai sampai ke leher juga nggak apa-apa, tapi kalau untuk ke leher aku lebih pakai hand body ya, aja akunya. Oke. Nah, sama pakai Kelly juga, aku cari gini nih, tuh ke atas. Aku itu adalah tipikal yang kalau misalkan aku pakai suatu produk ternyata cocok di kulit aku dan memang harganya nggak mahal, aku nggak neko-neko gitu, bagian mata sama digini-gini juga ya sayang ya. Tuh, kita putar-putar, tarik ke atas. Oke. Jadi cara pakai skincare juga ada caranya, jangan asal gosok aja ya, harus ditarik ke atas. Dari mana sih aku tahu ilmu ini? Dari yang biasa ngelulurin badan aku. Jadi tuh aku suka rutin manggil orang untuk ke rumah sekitar 2 minggu sekali untuk lulurin aku, untuk totokin wajahku, dan dia mengajarkan bahwa kalau kita pakai skincare, cuci muka atau apapun kita pijit wajah, itu ada caranya. Kayak bagian dahi kita tarik ke atas. Bagian mata kita putar-putar. Diputar-putar. Tarik ke atas. Oke, sampai rata. Jadi aku kalau cuci muka sehari itu 2 kali cuci muka pakai sabun wajah ya. Kalau misalkan siang aku pengen pakai skincare, itu aku nggak cuci muka pakai sabun lagi, cuma dibasahin aja, kayak misalkan habis sholat zuhur gitu kan ya, habis wudu udah langsung pakai lagi aja skincarenya tuh siang. Kalau sore biasanya habis aku mandi itu biasanya cuma pakai bedak biasa aja gitu ya. Cuma pakai bedak biasa, cuma pakai Kelly aja sama
apa namanya, nggak dicuci muka lagi pakai facial foam. Jadi cuci muka itu kita tidak boleh sehari lebih dari 2 kali ya, karena nanti kulitnya kesian. Kulitnya tuh kesian karena nanti kulitnya itu bisa apa namanya, kering. Nah, kering itu bisa menyebabkan jadi tubuhnya jerawat juga, bisa juga menyebabkan kulit kita lebih terlihat tua kalau kulit kering. Nah, kulit yang sehat itu adalah kulit yang selalu lembab, terjaga kelembapannya. Jadi memang aku tuh kalau pagi aku cuci muka pakai sabun, terus aku pakai skincare aku. Terus kalau siang aku nggak pakai cuci muka pakai sabun, cuci muka biasa aja, terus pakai skincare. Sore juga sama, cuci muka biasa aja pakai air biasa tanpa sabun, pakai skincare. Nanti kalau malam baru aku double cleansing. Nah, untuk double cleansing aku melakukannya sehari itu sekali ya, jadi sehari sekali melakukannya double cleansingnya. Jadi kalau pagi aku cuci muka pakai sabun, hanya cuci muka aja pakai sabun ya, tidak pakai apa namanya, double cleansing, nggak diangkat kotoran pakai minyak zaitun lagi gitu. Tapi kalau malam aku double cleansing. Nah, double cleansing yang aku pakai biasanya itu adalah minyak zaitun. Boleh kalian pakai micellar water, terus habis itu pakai facial foam. Cuman kalau aku lebih sukanya aku pakai minyak zaitun, aku pijit-pijit lalu aku tarik pakai tisu ya. Habis itu aku baru pakai facial foam. Nah, setelah pakai facial foam aku pakai minyak zaitun lagi, dipijit-pijit lalu aku pakai Kelly. Sudah deh seperti itu. Kemana-mana aku biasanya seperti ini. Jadi aku tuh nggak pernah yang namanya pakai pensil alis atau maskara, nggak. Aku sebegini aja. Natural aja ya, pakai skincare, udah pakai lipstick, udah kita jadi. Oke, bisa dicoba ya tips dari aku dengan menggunakan minyak zaitun itu, yang dimana minyak zaitun itu adalah bahan alami yang sangat bagus menjaga kesehatan kulit karena mengandung vitamin E ya. Itu bisa bikin mengurangi garis-garis halus ya, terus juga mencerahkan wajah. Tapi ingat, kalau wajah yang sensitif jangan diteruskan ya, karena tidak semua jenis kulit cocok menggunakan minyak zaitun. Oke, selamat mencoba.